Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1836-1840. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk meninggalkan kota Nauritus dan kali ini datang ke sini seperti ini? Celine bertanya dengan garpu di tangannya saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat Jasper saat keduanya duduk di sebuah restoran. Jasper terkekeh, "Saya punya tim untuk operasi khusus. Saya telah membuat pengaturan dan penerapan untuk proses pengambilan keputusan, dan ada orang-orang di bawah saya yang dapat memecahkan beberapa masalah kecil. Bahkan jika ada keadaan darurat, jaringannya sangat berkembang sekarang sehingga saya hanya dapat menemukan komputer untuk mengurusnya pada saat itu juga, jadi tidak akan ada masalah besar." Celine mengangguk. Perasaan bersalah di hatinya hanya sedikit lega. "Aku menghubungi ayahmu sebelum ini," Jasper mengatakan, "kerja sama ini bukan masalah besar, dan sudah dinegosiasikan. Selain itu, saya belajar tentang Anda dan kolosal darinya. Kamu seharusnya tidak menyembunyikan ini dariku." Nada bicara Jasper jelas menuduh dalam kalimat berikut. Jasper mengira Celine tidak memperlakukannya sebagai teman. Dia dipecat dari kolosal karena dia, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Celine tersenyum pahit dan berkata, "Sebenarnya, bahkan jika masalah ini tidak pernah terjadi, saya akan tetap meninggalkan posisi saya saat ini cepat atau lambat. Markas besar telah lama sangat tidak puas dengan pendirian saya dan beberapa pilihan yang saya buat, sehingga mereka pada akhirnya akan menemukan peluang untuk pemecatan saya. Persiapan bank akan memakan waktu, sehingga Anda dapat beristirahat dengan baik selama periode ini. Setelah bank online, Anda akan sibuk." Jasper tidak melanjutkan untuk menyelidiki topik ini, dan dia berkata dengan lembut. Celine menjawab, "Apakah Anda benar-benar ingin membuka bank? Itu tidak akan mudah. Ada bank sebelumnya yang beroperasi dengan modal swasta di Summerland, tetapi itu juga kasus khusus. Misalnya, Pearson Bank dan People's Bank tidak bisa dijadikan acuan. Menurut penilaian saya, Swallow Capital secara bertahap akan menderegulasi industri perbankan di masa depan, seperti memungkinkan pemerintah daerah menjadi pemegang saham utama untuk mendirikan bank umum lokal. Ini adalah peluang bagi kami, tetapi bank yang ingin saya mulai tidak memiliki outlet offline atau fisik tertentu. Saya akan mengandalkan bisnis game Sena dan bisnis platform belanja online Abilon untuk mengembangkan perbankan online." Celine sangat akrab dengan sistem bisnis CW, dan langsung berkata, "Maksud Anda sistem pembayaran online yang digunakan di industri game Sena?" Jasper benar-benar terkejut kali ini. "Saya tidak menjelaskan secara detail, dan Anda mengaitkannya dengan pembayaran online." "Memang, ketika saya memulai sistem pembayaran online, itu untuk mengumpulkan dan mempersiapkan pembukaan neobank hari ini." Celine memandang Jasper seperti sedang melihat monster. Dia berkata, "Kapan itu? Apakah Anda sudah memikirkan hal ini saat itu? Apakah Anda seorang pria atau dewa?" "Aku manusia, tentu saja." Jasper tertawa dan berkata, "Sebenarnya, peta bisnis itu seperti pohon besar. Pertama memiliki batang, kemudian cabang dan daun digambar sesuai dengan arah dan bentuk batang dan cabang utama. Dari sini, semuanya akan memiliki urat dan jejaknya. Bisnis utama bank ke depan adalah dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bisnis tabungan. Pengguna akan mentransfer uang ke rekening virtual bank melalui pembayaran online, dan saya akan membayar pengguna dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada bank komersial. Sektor kedua adalah bisnis pembayaran. Yang satu ini mudah dimengerti. Yang ini akan menjadi yang paling mudah untuk didirikan karena akan mengandalkan industri game dan industri belanja online dalam sistem JW. Sektor ketiga adalah bisnis keuangan. Kami telah menyerap simpanan pengguna kami, jadi kami harus menggunakan uang itu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Ini tidak berbeda dengan bank tradisional.
Mengingat Celine akan menjadi penanggung jawab bank yang masih ada di benak Jasper di masa depan, dia harus memahami konsep bank secara keseluruhan. Untuk pertama kalinya, Jasper menceritakan konsep dia memulai neobank. Di tiga sektor ini, sektor pertama adalah fondasi, sektor kedua adalah turunan, dan sektor ketiga adalah masa depan. Ketiganya saling melengkapi. Tanpa bisnis tabungan pertama, semuanya hanya akan menjadi omong kosong belaka. Setelah itu, bisnis pembayaran akan memudahkan semua pengguna internet di JW, dan terakhir bisnis keuangan adalah inti dari bank. Mengikuti uraian Jasper, kerangka dasar yang seharusnya dimiliki bank secara bertahap muncul di hadapan Celine. Bank ini lahir dari tradisi bank, tapi itu benar-benar berbeda dari yang pertama. Fungsinya lebih sedikit, tetapi lebih ringan dan fleksibel, sedangkan fungsi lainnya adalah model bisnis inti bank. Yang paling penting adalah begitu bank ini didirikan, JW tidak perlu khawatir tentang arus kas lagi karena kumpulan modalnya yang besar. Anda juga telah mempertimbangkan ini, bukan? Menatap Celine, yang sedang menatapnya dengan mata berbinar, Jasper terkekeh. Menurut kebijakan keuangan, baik saya maupun JW tidak diperbolehkan menggelapkan simpanan ini. Otoritas yang lebih tinggi memiliki kebijakan, dan daerah memiliki tindakan pencegahannya. Tidak mungkin bagi bank untuk tidak pernah memberikan pinjaman, jadi Anda bisa memberi pinjaman kepada diri sendiri. Celine telah bermain-main dengan konsep keuangan selama setengah hidupnya. Karena itu, dia sangat akrab dengan operasi semacam ini. Melihat, inilah mengapa saya harus menyerahkan posisi CEO bank ini kepada Anda. Jasper tertawa. Saat mereka berdua sedang makan dan mengobrol, telepon Jasper berdering tepat saat mereka mulai bersenang-senang. Itu Ruben. Hati Jasper membeku ketika dia melihat panggilan ini. Ruben tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya kecuali ada keadaan darurat. Namun, tidak ada pergerakan di pihak Jake, menandakan bahwa bukan pasar Amerika Serikat yang bermasalah. Setelah menjawab panggilan itu, ekspresi Jasper berangsur-angsur menjadi serius saat dia mendengarkan apa yang dikatakan Ruben melalui telepon. Celine juga terdiam saat melihat ini. Dia menatap lurus ke ekspresi Jasper dan tidak berbicara. "Apa kamu yakin?" tanya Jasper. Celine tidak tahu apa yang dikatakan orang lain. Setelah itu, dia kemudian mendengar Jasper berkata, "Mengerti." Celine buru-buru bertanya ketika dia melihat Jasper menutup telepon, "Ada apa? Apakah sesuatu terjadi?" "Tidak apa-apa." Jasper tersenyum dan menjawab, "Hanya beberapa masalah kecil. Namun, kita harus kembali ke Nauritus City segera setelah kita selesai makan. Kalau begitu, apa yang kita tunggu?" Celine dengan cepat membuang garpunya dan berdiri. "Ayo pergi sekarang." Jasper tidak ragu-ragu ketika dia melihat itu. Setelah mereka bangun, dia membayar tagihan dan pergi restoran di samping Celine. Keduanya bergegas ke bandara dan menemukan pesawat sudah menunggu mereka. Setelah mereka melewati terminal khusus, Jasper memanggil Jake saat pesawat meluncur di landasan. "Beritahu semua investor JW Foundation bahwa akan ada pertemuan dalam 3 jam. Yang bisa datang ke Nauritus City, silahkan, dan yang tidak bisa akan terhubung melalui video conference." Baru hari ini, lebih dari 200 rekening luar negeri telah dibuka di pasar asare domestik. Jumlah dana yang terlibat dalam rekening luar negeri ini melebihi 100 miliar dolar AS. Dengan kata lain, serangan balik modal Wall Street ada di sini. Seperti apa 100 miliar dolar AS di pasar asare domestik saat ini? Pada tahun 2001, total modal saham pasar saham Somerland A adalah 4.352,2 miliar dolar Somer. Berdasarkan nilai tukar saat ini, 100 miliar dolar AS akan menjadi 780 miliar dolar Somer. Oleh karena itu, untuk serangan ini, Wall Street Capital telah mengumpulkan kekayaan lebih dari 1/6 dari total pasar modal dari seluruh pasar asare. Ini berarti bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil,
$100 miliar AS saja dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh pasar saham A. Ini adalah sesuatu yang Jasper dan pemerintah Summerland tidak pernah ingin lihat. Itu terjadi. Setelah Jasper menutup telepon, Celine menghela napas. Baik Wall Street Capital maupun pemerintah Amerika Serikat tidak akan menyerah. Jika Anda menghancurkan pasar subprime mereka akan menghancurkan seluruh pasar keuangan Anda, dan kali ini mereka menjadi agresif. Jika mereka tidak mendapatkan sesuatu darinya, saya khawatir mereka tidak akan menyerah. Jasper mengangguk dan berkata, sebenarnya, saya selalu bermaksud menghindari situasi seperti itu, jadi medan perang utama selalu ada di pasar keuangan Amerika Serikat. Meskipun tidak baik bagi JW Foundation untuk bertarung di lokasi yang berbeda, itu lebih baik daripada bertarung di rumah saya sendiri. Sayangnya, keuangan Summerland adalah masih terlalu rapuh untuk menahan efek dari perang yang begitu besar. Saya awalnya berpikir bahwa selama saya menahan mereka di pasar keuangan Amerika Serikat, maka mereka tidak akan memiliki energi untuk menyerang pasar keuangan Summerland. Tetapi sekarang setelah krisis subprime mortgage telah meletus, Wall Street Capital hampir tidak memiliki tindakan pencegahan selain membantu diri mereka sendiri selama 2 hari terakhir. Dia tampaknya krisis ini juga menyebabkan mereka untuk melanjutkan ke arah yang akan membawa lebih banyak kerugian bagi mereka, sementara juga menyeret Summerland ke bawah dengan risiko kerugian besar ini. Ini akan menjadi kerugian besar bagimu. Celine khawatir dan berkata, pasar keuangan Amerika Serikat adalah pusat ekonomi terbesar di dunia, dan Summerland, yang baru saja direformasi dan dibuka hanya 1 atau 2 dekade yang lalu, tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal sejarah dan fondasi. Apalagi, krisis subprime mortgage seperti itu akan pecah cepat atau lambat. Jika pecah lebih awal, itu hanya akan menguntungkan mereka. Ini sama dengan menghilangkan tumor sebelum bernanah. Itu hanya akan menyebabkan rasa sakit pada saat ini, tetapi jika ditunda sampai titik di mana ia menjadi sangat buruk hingga akhirnya meledak, itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Amerika Serikat. Mereka jelas memahami ini. Itu hanya beberapa kerugian dan mereka mampu kehilangan 100 miliar atau lebih, tetapi Summerland tidak memiliki kemewahan yang sama. Dana 100 miliar dolar AS saja sudah cukup untuk benar-benar menghancurkan keuangan Summerland. Buah reformasi dan keterbukaan setelah sekian lama akan benar-benar runtuh. Setelah itu, Celine menatap Jasper khawatir dan berkata, jadi, Anda harus mencari cara untuk menangani masalah ini. Sekarang saya khawatir bukan hanya investor Anda, bahkan Swallow Capital sedang menunggu rencana dari Anda. Jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Krisis langsung ini adalah tantangan terbesar dan terpenting bagi Anda sebelum Anda dapat mengenakan mahkota, aku tahu. Jasper mengangguk dan menatap lautan awan di luar jendela. Dia bisa saja mengatakannya pada Celine, atau mungkin pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melanjutkan dengan lembut, saya tidak peduli dengan mahkota, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan Amerika Serikat memperlakukan Summerland sebagai negeri matahari terbit. Plaza Accord akan mengembalikan dekade ekonomi Summerland, dan Summerland tidak mampu untuk kalah. Summerland tidak bisa kalah. Inilah yang dikatakan Jasper kepada semua investor dalam pertemuan setelah mendesak kembali ke kota Nouritus. Pada saat ini, semua investor besar yang menginvestasikan lebih dari 100 juta Sommer dollars ke JW Foundation menghadiri pertemuan tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak bisa hadir secara langsung karena sedang berada di luar kota, namun meski begitu, mereka membatalkan semua rencana mereka untuk mengikuti video conference ini. Pada saat ini, lusinan jendela kecil berkumpul di layar besar di depan Jasper. Di setiap jendela ada seorang pria atau wanita, dari muda hingga tua. Ini juga termasuk bos dari 10 perusahaan modal Ventura teratas, 5 perusahaan sekuritas domestik utama, pendiri perusahaan ekuitas swasta, dan pendiri kamar dagang besar dan konglomerat besar.
Orang-orang ini dapat dianggap sebagai elit teratas di lingkaran ekonomi dan keuangan Summerland saat ini. Ekspresi semua orang sangat berat setelah Jasper secara singkat memberitahu mereka apa yang terjadi. Tidak ada orang bodoh yang bisa berpartisipasi dalam konferensi ini. Semua orang mengerti bahwa ketika sarangnya terbalik, tanpa telur yang tersisa utuh. Tidak peduli apa industri mereka dan seberapa baik hubungan di antara mereka, tidak ada yang bisa menjauh dari serangan kacau para kapitalis Wall Street saat ini. Pak Lain, semua orang mengerti apa Anda katakan, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apa menurut Swallow Capital? Bos dari Fast Mountain Capital bertanya. Saat ini, Kepala Swallow Capital harus berada dalam pertemuan yang sama dengan kita untuk membahas tindakan pencegahan. Setelah itu, mereka pasti akan mengomunikasikan rencana mereka dengan kami sesuai dengan itu. Jadi, sebelum itu, Anda berhak tahu apa yang terjadi sekarang. Tolong buat persiapan segera setelah pertemuan selesai jadi bahwa Anda akan siap untuk kehancuran pasar saham yang akan datang. Kata-kata Jasper membuat wajah para orang yang hadir lebih serius. Pak Lain, apakah itu benar-benar sampai ke tahap ini? Bos dari kelompok kebutuhan sehari-hari terbesar di negara itu menanyakan pertanyaan ini. Dia adalah orang industri dan tidak tahu banyak tentang keuangan, jadi Jasper bisa mengerti ketika dia menanyakan pertanyaan orang awam seperti itu. Pak Charles, saya akan mengatakannya seperti ini. Jika kita kalah pertarungan ini, industri Anda akan menjadi pabrik yang ditinggalkan besok. Wajah Tuan Charles berubah ketika Jasper mengatakan itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa industrinya yang dikelola dengan baik tiba-tiba berubah menjadi pabrik yang ditinggalkan, tetapi dia mengerti kebenarannya. Ada profesional yang menangani masalah profesional. Jika seseorang tidak memahaminya, seseorang seharusnya tidak mempertanyakan pendapat para profesional. Selain itu, dia tidak berani mempertanyakan apa yang dikatakan Jasper. Begitu pasar saham ambruk, semua perusahaan yang terdaftar di semua lapisan masyarakat akan menjadi yang pertama menderita. Harga saham akan terjun ke bawah dan nilai pasar perusahaan akan menyusut, mengakibatkan perusahaan tidak dapat memperoleh arus kas untuk produksi dan operasi. Jika perusahaan asing dalam industri yang sama masuk ke pasar dan menggunakan harga yang lebih rendah untuk mendominasi pasar, modal dan kepercayaan apa yang Anda miliki yang dapat mengalahkan perusahaan asing tersebut? Ini adalah masalah sosial dan lingkungan yang besar. Inilah mengapa mereka mengatakan negara adalah rumah kita, dan tampaknya kita akan kehilangan tempat tinggal. Jika ekonomi negara hancur, kita akan menjadi orang bodoh yang bisa dimanfaatkan orang lain. Kami tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan tidak ada sama sekali. Setelah Jasper memberikan lebih lanjut penjelasan, dia mendapat pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini berasal dari orang kaya di Waterhoof City, Quarterman. Pak Lain, pernah punya JW Foundation dianggap melakukan divestasi dari United Pasar negara bagian dan kembali ke pasar domestik. Setelah mendengar pertanyaan itu, Jasper tampak seperti Quarterman. Quarterman sangat rendah hati, tetapi Jasper tahu bahwa putranya tidak. Saat ini, Quarterman Junior masih remaja, dan di masa depan, dia akan disebut sebagai generasi kedua Waterhoof. Namun, saat ini, orang tuanya masih perlu memanggil Jasper dengan sopan sebagai tuan. Anak laki-laki tertua. Tidak, jawaban tenang Jasper menyebabkan badai besar terbentuk di hati semua orang. Memang, Jasper telah mempertimbangkan untuk menarik dana dari Amerika Serikat pasar modal. Adapun alasannya, dia tidak menjelaskan. Bukannya dia tidak mengerti bahwa ketika ada banyak orang, akan ada banyak perbedaan pendapat, serta kemungkinan masalah sampingan muncul. Lebih penting lagi, dia perlu mencapai kesepakatan diam-diam dengan Swallow Capital untuk keputusan yang begitu penting. Namun, setidaknya untuk saat ini, Jaspers pendapatnya adalah bahwa dia tidak boleh melakukan divestasi. Jika ibu kota ditarik, kehancuran gejolak keuangan Amerika Serikat yang dipicu secara pribadi oleh JW Foundation akan berkurang terlalu banyak.
Selain dana yang hilang sebelumnya, rencana Jasper selanjutnya untuk mencari saham di industri berat dan perusahaan teknologi tinggi domestik Amerika Serikat juga harus dibatalkan. Ini jelas yang paling ingin dilihat oleh pemerintah Amerika Serikat. Anda bisa menganggap Amerika Serikat tindakan terhadap pasar keuangan Summerlin sebagai perang melawan mereka. Mereka sangat ingin Jasper melakukan divestasi dan kembali mengkonsolidasikan pasar keuangan domestik. Tentu saja, Jasper sama sekali tidak akan melakukan sesuatu yang diinginkan musuh. Pertemuan yang tidak direncanakan berlangsung lama ini terpaksa diinterupsi oleh panggilan telepon ke Jasper. Swallow Capital menghubungi saya. Semuanya, pertemuan akan berhenti di sini untuk sementara waktu. Lagi pula aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jasper berdiri dan berkata dengan serius, apapun yang terjadi, saya sangat berharap semua orang akan bersatu untuk mengatasi krisis nasional. Tidak diketahui apakah mereka dipengaruhi oleh aura Jasper, tetapi semua orang dalam pertemuan itu tiba-tiba merasa emosional. Setelah pertemuan ini, Jasper menjawab telepon. Sekitar setengah jam kemudian, dia bertemu Tony di kantornya. Namun, kali ini Tony datang sebagai tamu. Dia menemani seorang pria paruh baya dengan pembawaan yang luar biasa. Dia tampak seperti berusia awal 50-an, dan dari gerakannya, orang dapat mengatakan bahwa dia telah memegang status terkemuka untuk waktu yang lama, sampai pada titik di mana itu tidak dapat disembunyikan. Jasper, ini Mason, dan dia akan bertanggung jawab atas tanggapan terhadap serangan modal Wall Street di pasar keuangan daratan kali ini. Anda bisa langsung mendiskusikan apapun dengan Tuan Mason. Setelah mendengar kata-kata Tony, Jasper langsung mengerti. Jika mereka berada di zaman kuno, Tuan Mason mungkin mirip dengan menteri atau utusan kekaisaran yang akan berpatroli dan berkeliling atas nama kaisar. Jika Jasper lebih peduli dengan politik, dia akan tahu bahwa Tuan Mason di depannya adalah wakilnya presiden yang bertanggung jawab atas urusan keuangan nasional ketika dia bereinkarnasi. Sangat disayangkan Jasper mengingat otoritas tertinggi, tetapi tidak pernah dengan para deputi. Namun, ini tidak menghalangi Jasper untuk bersikap sopan kepada Tuan Mason saat ini. Pak Mason, silakan duduk. Jasper secara pribadi memimpin Mason dan Tony ke kantor untuk duduk. Konferensi besar adalah untuk memutuskan hal-hal sepele sementara konferensi kecil digunakan untuk memutuskan hal-hal besar. Di sisi lain, semua orang perlu menghadiri konferensi besar, sementara hanya beberapa orang yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam konferensi kecil. Kalimat ini dengan jelas menjelaskan esensi sebenarnya dari kedua pertemuan Jasper. Meskipun saya telah membaca informasi Tuan lain sejak lama, tetapi saya masih harus mengatakan bahwa Anda masih sangat muda sekarang karena saya melihat Anda secara langsung. Ketika saya seusia Anda, saya baru saja bergabung dengan dunia kerja dan hanya staf senior anggota. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu sama sekali. Dapat dilihat bahwa Tuan Mason sangat santai. Meski situasi saat ini sedang tegang, ketenangannya dalam menghadapi musibah mampu membuat mereka secara tidak sadar merasa lega. Pak Mason terlalu sopan. Jika saya boleh menyombongkan diri, itu karena kebijakan yang baik. Tetapi jika saya harus rendah hati, itu sebenarnya semua berkat kultivasi negara. Jasper tertawa. Dengan lambaian tangannya, Tuan Mason berkata, kamu pembicara yang licik, saya di sini bukan untuk bertukar sapa dengan Anda hari ini. Kebijakan yang diberikan negara sama semua, lalu kenapa hanya Anda yang berhasil? Untuk budidaya, itu bahkan beban poppycock yang lebih besar. Apa yang bisa dilakukan negara sekarang adalah menjamin wajib belajar 9 tahun, tetapi sisanya akan tergantung pada upaya individu. Jadi, ini adalah kemampuan intrinsik Anda untuk berhasil. Anda tidak bisa sombong, dan Anda juga tidak boleh terlalu rendah hati, jika tidak maka akan membuat orang lain merasa bahwa kamu terlalu sombong dan tidak bisa didekati. Jasper mengangguk setuju dan berkata, Tuan Mason, Anda benar.
Jika seseorang berbicara kepada saya tentang topik serupa di masa depan, saya hanya akan mengatakan bahwa saya adalah seorang jenius dan tidak mengelak dari tanggung jawab. Pembicara kecil yang licin ini benar-benar menarik. Haha, Pak Mason menunjuk Jasper dan tertawa bersama Tony. Tony menggema, "Tuan Mason, dia mungkin bertingkah seperti ini, tetapi Anda akan senang dengannya bekerja. Ya, bagus untuk bisa diandalkan. Saat ini, yang paling kami butuhkan adalah orang-orang yang bisa dan tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu." Pak Mason berhenti tertawa dan menatap Jasper dengan serius, lalu mulai membahas topik penting. "Jasper, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda memiliki keyakinan bahwa Anda akan mampu bertahan melawan Wall Street yang datang ke pasar asare kami dengan 100 miliar dolar AS kali ini jika saya mengizinkan Anda?" Keterus-terangan Tuan Mason tidak hanya mengejutkan Jasper, bahkan Tony pun kaget. Menurut tradisi Summerland untuk tidak mengungkapkan sesuatu secara langsung karena mereka pandai bernalar dan berspekulasi, keterus-terangan seperti itu jelas tidak cocok untuk acara-acara serius seperti itu. Namun, Tuan Mason mengatakannya dengan lantang. Jasper membutuhkan beberapa detik untuk pulih, lalu langsung menjawab, "Tidak." Begitu dia mengatakan ini, wajah Tony menjadi gelap. Dia merasakan darahnya menjadi dingin dari kepala hingga ujung kaki, dan dengan marah berkata, "Jasper, sikap apa ini? Kami membutuhkan Anda untuk membantu dengan ini, namun Anda memberikan segala macam alasan." Jasper menatap langsung ke arah Tony dan menjawab, "Tuan Pratt, saya tidak melalaikan tanggung jawab, saya juga tidak mau berkontribusi. Berapa total nilai pasar dari pasar asare kita sekarang?" 4,3 triliun. Dan Wall Street mengambil 780 miliar kali ini. Tentu, saya bisa bertahan melawan mereka. Jika Anda memberi saya setengah dari cadangan devisa negara, saya tidak hanya dapat mencegah serangan dari Wall Street ini, tetapi saya juga dapat secara langsung menghancurkan dolar AS. Utang internasional. Namun, apa yang akan terjadi sebagai akibat dari ini? Perang Dunia Ketiga. Apakah kamu pikir kamu dapat membuat keputusan ini untuk memulai perang dengan Amerika Serikat? Mengerjakan kamu pikir aku bisa? Ketika Jasper mengatakan itu bukan hanya wajah Tony yang berubah dari gelap menjadi pucat dengan ketakutan, bahkan Tuan Mason tampak menjadi lebih serius. "Jasper, Anda berbicara terlalu serius, Mer." Mason berkata dengan suara yang dalam. "Pak Mason, saya mungkin masih muda dan tidak berpengalaman, jadi saya mungkin tidak tahu beratnya ini, tetapi dari pandangan saya, jika Swallow Capital tidak memiliki keberanian dan tekad untuk membakar kapal mereka, tidak mungkin untuk menahan gelombang serangan ini." "Serangan? Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa jika mereka membakar perahu, kita akan menghadapi risiko perang dengan Amerika Serikat." Pak Mason mengerutkan kening. "Ini adalah masalah skala. Kami ingin menggertak mereka, tetapi tidak menggertak mereka secara tak tertahankan. Jika kita ingin mengalahkan Wall Street, tetapi tidak sepenuhnya menghancurkan mereka, kita harus menyerahkan keputusan sulit ini kepada pemerintah Amerika Serikat daripada mengambilnya sendiri." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.